kajian malam ini kita sarikan dari teks Ibnu Athaillah. Kalau di kitab saya itu nomor 45 ya. Nanti saya bacakan teksnya, penjelasannya dari Quran, dari Sunnah, dan kalam-kalam ulama, lalu ilmu apa saja yang beririsan dengan kalam ini. Hikmah yang mau kita baca, lafaznya berbunyi, syu'a'ul basirati yushiduka qurbahu minka. Saya terjemahkan, cahaya basirah, ya. Cahaya akal, boleh juga dimasukkan cahaya qalbu, akan membimbingmu menyaksikan, membuktikan kedekatan Allah kepadamu. Jadi kalau orang menggunakan akal pikirannya, maka akal pikiran yang sumbernya diambil dari qalbu, itu akan membimbing cara berpikir, analisa, bahwa kita ini dekat kepadanya. Tapi biasanya terjadi dulu baru paham. Nah, ini kelompok yang pertama. Kelompok pertama, orang-orang yang menggunakan cahaya, akal, pikiran, dan qalbu. Ini satu paket. Ya. Di sini akal, qalbu saya gabung. Ya. Yang kedua, wa'ainul basirati. Nah, tadi syu'a. Syu'a di situ artinya kilauan cahaya. Sekarang, ainul basirah. Mata basirah, mata batin. Kita sering menyebut indera keenam, itu beda ya. Dalam bahasa Arab ada basor, mata, ada basirah. Basirah itu dari dalam diri. Kalau tadi cuma kilauannya, cahayanya, sekarang langsung alatnya, yaitu mata itu sendiri. Ainul basirah bisa juga diartikan sumber. Ain dalam bahasa Arab bisa diartikan sumber. Sumber basirah yushhiduka adamaka liwujudi. Akan membimbingmu membuktikan bahwa engkau itu tiada, engkau itu tidaklah ada apa-apanya dibandingkan wujudnya, yaitu wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau Bapak Ibu ini bekerja atau berjasa lalu mengatakan, saya ini tidak ada apa-apanya, semuanya ini adalah peran Allah. Berarti orang ini sudah sampai kepada tingkatan kedua ini. Tapi kalau masih mengatakan, karena jasa saya, Anda bisa dekat kepada Allah. Karena ilmu saya, gitu, jadi masih ada sayanya. Ya. Karena ilmu agama yang saya peroleh, saya masih bisa sholat. Karena ilmu agama yang saya tahu, saya masih bisa tobat. Nah, orang-orang begini masih level 1. Syu'aul basirah, pelita, cahaya, atau kilauan mata batin. Tapi belum mata batin itu sendiri. Jika orang ini tidak mendapatkan cahaya, maka dia tidak bisa melihat. Berbeda dengan yang kedua, sumber cahaya itu sudah ada di dalam diri. Maka dia, karakternya biasanya, ini tidak akan rusak ketika orang lain rusak. Kalau yang pertama, ketika yang lain gelap, dia ikut gelap. Ketika yang lain rusak, dia ikut rusak. Kalau yang kedua ini, dia sudah punya pendirian pribadi, sudah punya alasan pribadi, sudah menemukan filosofi hidupnya sendiri. Dan yang ketiga, kalau tadi itu baru akal dan ujung dari akal, awal daripada qalbu. Kalau ini adalah ujung dari penemuan rasa yang didapat di dalam qalbu. Wa haqqul basirati. Adapun haqqul basirah, jadi kalau tadi ain, kalau haqqul basirah itu bisa diartikan basirah yang real, ya. Yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudak. Akan membimbingmu untuk menyadari bahwa tidaklah penting kamu ada atau tiada. Nah, ini secara harfiah kita terjemahkan. Sekarang saya berikan terjemah secara maknawi. Imam Athaillah sedang ingin menyindir kita semua dan mengatakan bahwa ilmumu itu ada 3 level. Ada yang disebut ilmu yakin, ini yang kita sudah sering dengar, ya.
Ilmu yakin itu teori-teori, kalam-kalam, nukilan-nukilan, yang disebut dengan ilmu yakin. Disebut dengan ilmu yakin. Orang-orang yang di tahapan ilmu yakin, ilmu yang yakin, orang-orang ini membutuhkan dalil. Dalil itu kan sekarang lagi tren ya, mana dalilnya? Kan gitu, sekarang kan lagi tren. Bener Pak Ahmad ya? Pak Trisno pasti merasakan itu. Semua orang sekarang mengatakan mana dalilnya. Tapi mereka sendiri tidak tahu apa yang disebut dalil. Yang mereka tahu dalil itu Quran nomor sekian, surat sekian, ayat sekian, hadis, riwayat fulan, nomor sekian. Teman-teman, itu namanya dalil yang tertulis. Apa arti dalil? Petunjuk. Petunjuk itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Contohnya, ini pakai analog. Bapak Ibu bekerja, perlu ada semacam petunjuk atau SOP, ya, atau juknis, petunjuk teknis. Atau kalau seorang yang berkendara, perlu GPS. Tapi kalau ada orang yang sudah hafal jalan, sudah mengerti jalan, maka dia tidak perlu lagi juknis. Bahkan dia punya jalan-jalan sendiri. Sudah ada di dalam kepala dia. Maka dalil itu juga ada tingkatannya. Ada dalil yang tertulis. Ada dalil yang terhafalkan. Dan ada juga dalil yang terfikirkan. Yang sudah kita fikirkan dan sudah merasuk dalam diri, sudah terukir dalam pikiran kita. Bahwa apa yang sudah berpengalaman, itu dalilnya bukan lagi tertulis, bukan lagi terfikirkan, tapi dalil yang sudah terlalui. Kita sebut pengalaman. Pengalaman itu juga dalil. Pengalaman itu juga termasuk dalil yang, bahkan itu dalil yang paling kuat. Ya. Jadi orang-orang mengira dalil itu cuma, misalnya, apa dalil sholat? Oh, surat Al-Baqarah, ayat sekian, ayat 45. Oh ya, itu dalil yang tertulis. Apa dalilnya bahwa khamar haram? Surat sekian, ayat sekian, hadis ini, dan itu. Ya, itu dalil. Kalau cuma orang berbicara dalil yang tertulis, maka nanti akan muncul penerjemahan yang keliru. Maka perlu ada dalil yang difikirkan, yang bisa difahami. Teks yang tertulis itu perlu diolah. Kenapa kemudian sekarang orang berbeda pendapat misalnya mengenai riba? Riba itu jelas tertulisnya Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Riba di masa Nabi 2 atau 3 jenis. Dan sekarang riba itu masih ada. Pertanyaannya, apakah yang ada di instansi-instansi, lembaga-lembaga keuangan, perbankan itu termasuk riba? Di zaman Nabi kan tidak ada. Maka disinilah kemudian ulama kita berbeda pendapat. Jadi jangan dipaksa orang sama dengan kita, karena ulama kita juga berbeda. Nah ini contohnya. Jadi dalil yang tertulis itu kalau dibaca dengan pemikiran yang dalam, yang detail, apa yang terjadi? Akan muncul apa yang disebut kalau bahasa kampusnya interpretasi. Kalau bahasa kita disebut ta'wil atau tafsir. Ya. Ini pasti terjadi. Ya. Pasti terjadi. Orang-orang yang sudah lama mengkaji tentang ilmu syariat, dengan kekuatan bahasa yang luar biasa, kekuatan pengalaman yang luar biasa, kekuatan tafakur yang mendalam, orang-orang ini akan mampu mengolah satu dalil lebih daripada satu terjemahan. Berbeda dengan orang-orang yang cuma baru bisa mengerti satu terjemahan. Dia mengira satu terjemahan itulah kebenaran mutlak. Padahal semakin luas seseorang memahami satu makna, satu lafaz, semakin dalam, semakin dewasa dia berpikir. Inilah yang disadari oleh Imam Syafi'i. Ini yang disadari oleh Imam Ghazali, ini yang disadari oleh ulama kita di Nusantara, Buya Hamka. Buya Hamka mengatakan, orang semakin dewasa berpikirnya, semakin kuat dia menahan, menikmati perbedaan pemikiran.
Maka pastikan sahabat-sahabat, teman-teman karena Allah, ciri-ciri orang yang childish, orang yang kerdil adalah tidak kuat, tidak sanggup berbeda pendapat, tidak siap berdinamika dalam berpendapat. Orang-orang itu sangat sedih sekali kita lihat karena mereka memaksakan kebenaran yang dia pahami. Ya, dikatakan di sini bahwa tingkatan keilmuan yang melahirkan kemantapan itu ada 3, ya. Ilmu yakin. Pertama ilmu yakin. Tadi ilmu yakin tadi ada dalil. Nah, tadi saya sudah sebutkan juga, ada dalil yang tertulis, ada dalil yang terfikirkan, ya, ada dalil yang terhafalkan lalu terfikirkan. 3 tingkat itu, ya. Dalil yang tertulis, dalil yang terhafalkan, lalu dalil yang terfikirkan. Jadi kalau kita bisa mengolah satu data, satu dalil menjadi beberapa makna jalan, itu berarti orangnya tambah cerdas. Ini karena dia punya cahaya dalam pikiran. Dan cahaya itu bisa berwarna-warni, bisa kuat, bisa lemah, tergantung kekuatan alat yang dia baca, digunakan untuk membaca dalil. Tentu berbeda antara Imam Syafi'i baca satu ayat bisa menumbuhkan 70 makna, bisa menangkap 70 makna, dengan kita yang baru baca ayat, terjemahannya saja harus melihat teks terjemahan. Lalu orang-orang seperti ini berani mengata-ngatai seorang alim ulama yang sudah puluhan tahun membaca kitab-kitab, dan mengatakan, Anda salah, dan itulah lucunya hari ini. Jadi saya hampir tiap hari di message oleh orang-orang yang saya nggak kenal, dan itu menceramahi saya. Ya, saya senyum-senyum aja, nggak kita balas sih. Kita memahami posisi dia. Ya, udah jelas kuliahnya kuliah umum, ya belajarnya cuma belajar umum, lalu mengatakan, hanya ini yang benar Ustadz, yang lain salah. Ya salam, ya. Silakan kul masyita, ya, silakan katakan yang kamu mau. Saya membaca yang lain yang dia tidak baca. Dulu ketika Imam Syafi'i didatangi oleh Imam Abu Ishaq, Imam Ishaq bukan Abu Ishaq, Imam Ishaq bin Rahawiyah atau Rahawai, kawan dari Imam Ahmad. Imam Ishaq ini selalu mengerdilkan Imam Syafi'i. Waktu itu Imam Ahmad sering pro dengan kalam Imam Syafi'i. Apa kata Imam Ishaq? Imam Ishaq ini dari Khurasan. Khurasan itu ya wilayah Afghanistan yang sekarang lagi rame, ya. Yang mungkin opini kita bisa berubah dulu dengan sekarang. Ya. Imam Ishaq mengatakan, Tasma' min hadzal fata? Loh, kok kamu berguru kepada anak muda ini? Gitu. Karena umur Imam Ishaq dengan Imam Syafi'i cuma beda beberapa tahun, tidak sampai 10-an tahun lebih kurang. Maka Imam Ishaq mengatakan, Tasma' min hadzal fata? Kenapa kamu mau berguru ke bocah ini gitu? Tapi setelah kemudian dia tertarik melihat Imam Ahmad kok tambah tajam. Apa kata Imam Ahmad? Kalau aku ketinggalan imam yang senior, aku bisa mendapatkan dari kamu yang junior. Kalau hafalan hadis, karena hafalanmu kuat, wahai Ishaq. Tapi kalau aku ketinggalan dalil yang terfikirkan, bukan dalil yang terhafalkan, maka aku bingung mau cari kemana. Ya, aku tidak akan dapatkan kemanapun. Oleh karena itu, Imam Ishaq yang tadinya ngejek Imam Syafi'i melalui Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian juga tertarik. Datanglah beliau berdua ke Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Anta, ya, yani mufti Khurasan. Begini nih mufti Khurasan. Begitu kira-kira Imam Syafi'i ngecengin Imam Ishaq. Jadi dulu biasa imam-imam dulu itu saling sindir menyindir, tapi mereka senyum-senyum aja, ya, nggak kayak kita jontok-jontokan. Lalu disitulah kemudian terjadi dinamikanya. Maka teman-teman, kalau yang mampu berbahasa Arab, silakan dilihat Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, itu jilid 1, jilid 2, seingat saya, jilid 1 ya, jilid 2, kalau beberapa cetakan, disebutkan oleh Imam Subki bagaimana pergolakan Imam Ishaq, Imam Ahmad yang berbeda awalnya dengan Syafi'i, lalu kemudian mereka mengambil faedah dari Imam Syafi'i.
Karena tadinya imam ini berdua hanya punya dalil yang terhafalkan, lalu ketika berguru ke Imam Syafi'i, meningkat menjadi dalil yang terfikirkan. Jadi dalil-dalil yang dihafalkan itu nggak cukup, dia harus diolah. Dia harus diolah, hasilnya sebuah ijtihad namanya, atau sebuah fatwa. Nah itu ya, dua dalil utama di bab yang pertama, Syu'aul Basirah, atau kita sebut dengan ilmu yaqin. Ini dua dalil utamanya. Ya. Lalu ada dalil yang kedua, dalil yang ketiga sebenarnya ya. Dan dalil ketiga ini masuk kepada tingkatan kedua, yaitu Ainul Basirah. Dalam bahasa kitab-kitab disebut dengan Ainul Yaqin. Ya. Tadi ilmu yakin di Quran ada, ya, ainul yakin juga ada. Apa arti ain? Kalau tadi itu masih berdasarkan persepsi pemahaman dalil. Kalau sekarang bukan lagi persepsi, sudah menyaksikan secara objektif. Maka saya menyebut tingkatan kedua itu ilmu yang objektif, memandang secara objektif. Bahwa apa yang bekerja di suatu bidang, misalnya perbankan, tentu lebih paham seluk-beluk perbankan itu daripada saya. Tapi kalau Bapak cerita tentang kaedah-kaedah yang dipakai, saya mungkin dapat cara atau punya teknik untuk menentukan hukumnya, bahwa ini boleh itu tidak boleh. Sedangkan Bapak mungkin tidak tahu, itu bisa jadi begitu ya. Karena kaedah boleh tidak boleh dimiliki oleh orang-orang yang belajar agama. Namun, kalau saya belum mendapatkan tasawurat, deskripsi yang tepat mengenai dunia perbankan, maka saya akan berpikir, oh perbankan ada tambahan, seperti tambahan ini adalah sesuatu yang haram. Nah, kalau deskripsinya belum jelas. Inilah yang terjadi di Darul Ifta Mesir di tahun 82, yang mereka revisi kemudian di tahun 2003. Terjadi beda perspektif lah dengan ulama kita di Indonesia. Tapi ulama sudah biasa berbeda, orang awam yang nggak siap berbeda. Maka saya mengatakan di tahun-tahun ini dan beberapa tahun ke depan, mari teman-teman, sahabat-sahabat, jamaah, baik yang merasa dirinya alim ataupun awam, ayo siap-siap dewasa dalam berbeda. Karena berbeda itu bagian daripada ciri-ciri orang berilmu. Ya, ciri-ciri orang berilmu satu aja, siap berbeda. Ya. Berarti kalau dibalik ciri-ciri orang jahil, dia tidak siap berbeda dengan orang lain. Ya, dia maunya sama aja. Semua orang harus ikut dia. Ya. Nah, Ainul Basirah, dia sudah mulai melihat dengan objektif bahwa sebenarnya kejadiannya tidak seperti yang diperspektifkan saya dulu begini atau orang lain dulu begini. Tapi sudah mulai melihat dengan mata kepala. Nah, sedangkan yang ketiga, hakul basirah atau disebut dengan hakul yakin, tidak hanya melihat secara subjektif dan objektif, tapi sudah masuk kepada merasakannya, memegangnya, menyentuhnya, dan lain sebagainya. Nah, dalam masalah ini, kalau saya buat ilustrasi, orang yang dikabarkan mengenai teori menikah, maka oleh kawan ini diikutlah beberapa seminar pernikahan, tapi belum nikah-nikah. Sudah baca 1000 artikel tentang pernikahan, tapi tidak nikah-nikah. Maka orang ini tetap saja tidak mempunyai pandangan yang sebenarnya mengenai nikah. Ya, kemudian ada lagi orang yang menyaksikan orang menikah, bahwa orang menikah itu ada yang bahagia, ada yang langgeng, ada yang cerai, ada yang tengkar tapi bertahan, ada yang tidak bertengkar tiba-tiba cerai, macam-macam. Maka dia pusing dan ada rasa ketakutan. Nanti kalau saya menikah bagaimana? Dia sudah melihat dengan mata yang objektif dan dia melihat bahwa orang menikah ini tidak langsung bahagia, yang bahagia, yang tidak. Ini dia melihat tapi belum berakar. Yang ketiga ini dia menikah dan dia langsung merasakan bagaimana orang menikah. Nah, ini yang disebut hakul basirah. Jadi hakul basirah itu orang yang langsung terjun ke lapangan. Namun, ketika dia menikah, ada di antara orang, misalnya kita buat contoh 3 orang menikah. 1 cerai, 2 tengkar terus, tapi masih langgeng,
Ketiga, sayang-sayangan terus dan langgeng. Apa kata yang pertama? Saya trauma menikah. Yang kedua, wah ribet menikah. Yang ketiga mengatakan, wah nikah itu asik. Teman-teman, ketika orang sudah masuk terjun pun, itu akan ada banyak perspektif mengenai nikah. Sama, apabila kita mengarungi suatu persoalan, langsung itu juga akan mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, sampai akhir zaman, sampai kiamat, satu persoalan agama yang tidak ditegaskan secara eksplisit di Quran dan Sunnah, kita akan selalunya dan berbeda dan akan berbeda. Ya, akan selalu berbeda. Ya, belum lama ini saya dengar teman-teman saya mengatakan, nikah itu pusing Ustaz. Ya. Yang satu lagi, waduh, saya nyesel nggak nikah cepat Ustaz. Ya. Berarti ada perspektif yang berbeda. Ada yang trauma, saya nggak mau nikah dulu Ustaz. Nah, itu biasanya perempuan. Ya. Tapi ketika ketemu yang cocok, dia mau cepet-cepet nikah biasanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab.